Kita masuk sekarang di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu menuturkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini kepada para sahabat sebagaimana mengajarkan kepada mereka suatu surah dari Al-Qur'an, yakni ucapkanlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bisa dilihat di footnote di bawah, footnote nomor 96. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa a'udzu bika min adzabil qabr wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Yang paling pertama kita minta dari azab yang besar, berbahaya. Ingat, kemaksiatan kepada Allah kenikmatannya hanya sebentar. Dimulai dengan ketakutan, diakhiri dengan penyesalan. Semua yang Allah perintahkan, bolehkan, pasti dimulai dengan keikhlasan dan ketulusan, diakhiri dengan kenikmatan. Zina dimulai dengan ketakutan, kekhawatiran, diakhiri dengan penyesalan. Pasti, tidak ada keraguan di situ. Dan nikah yang bisa dia lakukan sebenarnya, itu dimulai dengan ketulusan dan keikhlasan dan diakhiri dengan ketentraman jiwa. Juga Allah Azza wa Jalla telah menjadikan kemaksiatan itu dibenci oleh manusia. Enggak ada orang yang ngambil barangnya orang lain lalu disuka. Enggak ada orang yang mukul orang lain kah, mencaci maki orang lain lalu disuka. Itu dosa. Dosa itu enggak ada manusia yang suka. Allah sudah buat begitu. Sementara ketaatan orang yang bakti sama orang tuanya, rajin sholat di masjid, lisannya selalu santun, memiliki akhlak yang mulia, pasti disuka di mata manusia. Jadi kita harus paham nih sebenarnya, mengerjakan amal soleh adalah hal yang indah. Lalu untuk apa orang bermaksiat kepada Allah? Selain daripada itu ada ancaman yang berat. Api neraka jahanam, azab di kubur, diingat-ingatkan. Dan saking tidak maunya Allah Azza wa Jalla kita terjerumus dalam siksa-siksa ini, sampai Allah terkadang membersihkan dosa hambanya di dunia. Dicobain dengan penyakit-penyakit, dengan cobaan bangkrut di usaha, dengan cobaan ini, cobaan itu, segala macam. Dan kalau dia taubat, sebelum meninggal walaupun cuma beberapa detik, kalau dia ikhlas, Allah terima taubatnya, diampuni semua dosanya, supaya tidak masuk ke azab jahannam ini. Walaupun derajatnya di surga kan sangat rendah, tetapi subhanallah selamat dari azab, karena Allah tahu siksa ini. Ingat, para ulama pun menanggapi kasih sayang Allah ini sampai kepada perampok nih, yang ketangkap, kepergok, dikeroyokin oleh masyarakat, babak belur, sampai luka parah, masuk rumah sakit, mungkin di ICU atau mungkin meninggal. Itu juga bentuk kasih sayang Allah. Kenapa? Karena Allah tahu orang ini kalau nggak ditangkap nih, nggak dikeroyokin, mencuri terus nih, gitu kan. Allah berhentiin karena Allah tahu ini orang nggak ngerti, nanti dia kalau mati di akhirat masuk neraka, gitu. Itu lebih berat buat dia. Lebih baik sekarang digebukin oleh orang, dan sebelum digebukin Allah sudah buat tuh, dia takut, dia khawatir, pernah ketangkap, kepergok sekali, tapi tetap ngotot melakukan, maka bentuk kasih sayang Allah ini kepergokin, tangkap, potong tangannya, tangkap, dipukul, gitu kan. Dan itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada dia, supaya dia tidak masuk ke neraka jahanam yang akan kita dengarkan banyak tentang. Luar biasa, luar biasa. Orang kalau habis baca ini, Bapak Ibu sekalian, saya kalau baca buku ini, udah rasanya apa gunanya kita melakukan pelanggaran tuh? Nggak ada manfaatnya sedikit pun, nggak ada manfaatnya. Ketakutan, kenikmatan juga yang hanya terpaksa, buru-buru, dan juga azabnya berat, ya, hukumannya berat. Nanti kita akan dengar. Kemudian yang kedua, wa'udzu bika min adzabil qabr. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dan sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan kita yang lalu, azab kubur akan datang kepada seseorang walaupun belum pasti dia masuk ke neraka. Ada orang bermaksiat misalnya, suka gunjing orang misalnya. Sebagaimana hadis yang pernah kita jelaskan, waktu Nabi SAW lewat di dua kuburan, beliau berkata apa? Sesungguhnya dua penghuni kuburan ini sedang disiksa, dan mereka menganggapnya bukan dosa besar, tapi ketahuilah itu dosa besar. Yang satu tidak cebok pada saat kencing, najis saja, tidak bersihin dirinya. Yang satu ngadu domba. Di sini kata ulama hadis, di akhirat nanti amal baik dan amal buruknya tetap ditimbang. Kalau amal baiknya lebih berat, dia bisa masuk ke dalam surga. Tetapi azab kubur tidak bisa lepas, harus masuk. Ingat kisah Utsman radhiyallahu anhu, ya. Utsman bin Affan yang mulia,
Beliau radhiyallahu anhu pernah menangis waktu membaca ayat tentang kuburan. Kemudian orang-orang berdatang sampai pingsan, dibangunkan, istrinya suruh panggil para sahabat Nabi masih hidup. Coba hidup, lihat Uthman nih, ada apa nih? Yang sudah meninggal dunia, dibangunin sampai sadar. Lalu ditanya, kenapa hai Uthman? Dia bilang, tadi saya baca tentang kuburan, maka saya ketakutan. Kata mereka, apakah kamu takut sementara kamu ini siapa? Anak mantunya Rasulullah SAW, menikah dengan 2 anak perempuan Nabi SAW, kemudian membiayai peperangan-peperangan Nabi SAW, dapat jaminan surga, semua kelebihan disebutkan. Kata Uthman, yang kalian katakan benar, tetapi perlu kalian tahu satu hal. Rasulullah SAW menjamin buat saya masuk surga di sana, tapi tidak ada jaminan di sini. Dari mana saya tahu kalau saya disiksa dulu di kuburan baru kemudian masuk surga nanti? Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Jangan lalai terus nih, sampai kapan kita mau bermaksiat? Sampai kapan kita mau buang-buang waktu kosong? Kalau ada di antara anda yang hadir di sini diuji sama Allah, ada cobaannya berat, wallahi teman-teman sekalian bersyukur kepada Allah. Saya mengatakan anda harus sujud syukur kepada Allah karena dicoba. Loh kok bisa Ustaz? Sakit parah kah, bangkrut usaha kah, banyak utang terlilit. Kenapa? Karena ulama, cobaan itu adalah kasih sayang Allah kepada dia. Karena dengan cobaan tidak ada waktu bermaksiat. Gak ada waktu bermaksiat. Mana ada orang kalau stroke diajak ke diskotik bisa? Nggak mungkin. Mana ada orang kalau lagi sakit parah kemudian diajak temannya gosipin, atau dokter sudah vonis akan mati seminggu lagi lalu temannya datang itu tetangga ceritain kamu masih bisa berantem? Nggak ada. Orang kalau lagi diuji sama Allah itu waktunya sibuk dengan bagaimana memecahkan permasalahannya, dan pada saat dia ikhlas, dia kembali kepada agama, dia akan dapat jalan keluar. Dia tahu itu adalah peninggian derajatnya, pengampunan dosanya, maka dia dapat manfaat yang sangat besar. Dia dapat manfaat yang besar. Jadi bersyukur kalau datang cobaan sebenarnya, karena cobaan itu akan menyibukkan kita dan akan memangkas panjang sekali umur kita. Yang dikhawatirkan justru kalau tidak ada cobaan ini kita malah habiskan dalam kemaksiatan kepada Allah, dan akan ada konsekuensi pembersihan. Dosa seperti segelas racun, anda tahu itu racun atau tidak, tetap berefek. Jangan bilang gak ada efeknya, sekecil apapun. Bahkan ulama mengatakan dosa yang tidak disengaja saja masih dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita wudu dijatuhkan oleh Allah, kalau kita sholat dijatuhkan, kalau berbuat amal soleh dijatuhkan. Bahkan terkadang Allah bersihkan dengan penyakit-penyakit. Makna daripada hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek, letih, gangguan orang, bahkan duri yang menusuk tubuhnya, kecuali jadi pengampunan dosa-dosanya gitu kan. Jadi memang ada pembersihan tuh. Yang penting adalah Bapak Ibu sekalian, pertanyakan diri anda, kalau sudah mulai digoda syaitan berbuat dosa, apa manfaatnya buat saya? Dan kalau saya tidak melakukan, kenapa? Itu cuma diredam, bisa diredam. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan yang terbaik adalah membaca ancaman Allah di dosa yang sedang kita ingin kerjakan. Terbuka pintu untuk berzina, baca zina itu diapain sama Allah. Baca ancamannya Allah seperti apa. Riba, dusta, apa saja. Suka gosipin orang, baca ancaman Allah itu. Wahyu itu berbicara dengan hati manusia. Kita akan jadi berhenti meninggalkan. Harusnya seperti itu. Hati-hati dari 2 siksa ini, kubur dan juga azab neraka jahanam. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, Nabi SAW ajarkan kami ini untuk kami fahamin, kami hafal, kami amalkan. Ya, yang paling ada 4 potongan doa yang kita minta. Yang pertama minta dari neraka jahanam. Berikut juga bukan cuma sekedar minta diselamatkan sama Allah, supaya perilaku-perilaku saya, niat-niat saya, perkataan saya selama di dunia jauh dari neraka jahanam ya Allah. Juga semua niat-niat saya, perbuatan saya, perkataan saya jauh dari azab kubur. Itu makna daripada doa ini. Makanya dianjurkan sekali sebelum salam hafal mati doa ini, kemudian dibaca. Dan memang kemarin teman-teman panitia juga sudah minta buku doa. Di buku doa itu juga ada doa-doa sholat. Ada 23 macam doa sebelum salam, diantaranya doa ini. Dan itu dianjurkan, coba cicil, hafal, kemudian amalkan. Dan mulai sekarang tepis semua godaan syaitan yang mengatakan kau tidak bisa, hafalan susah. Itu semua waswas syaitan. Harus dicoba. Kalau kita sudah hafal ada yang dilupa 1 baris, 2 baris, biasa. Imam Haram aja lupa hafalannya kok. Diulangin setelah itu, karena syaitan tidak mau kita menghafal wirid-wirid, doa-doa yang diperintahkan Nabi SAW, zikir-zikir yang ada sunnahnya, karena itu sangat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Potongan yang ketiga, wa'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan jauhkanlah kami dari fitnah masihid dajjal. Fitnah adalah cobaan, sesuatu yang dibenci oleh jiwa manusia. Dajjal sudah kita jelaskan, orang yang akan keluar nanti
Tanda-tanda hari kiamat besar membuat kerusakan di muka bumi. Kita minta agar dijauhkan dari fitnah Dajjal. Artinya kita tidak ketemu dengan dia meninggal sebelum dia keluar. Ataupun kalau kita hidup di masanya, maka kita tidak dipertemukan oleh Allah dengan Dajjal sehingga selamat dari fitnahnya. Dan yang terakhir, wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dan jauhkanlah kami dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ini juga doa yang mulia ya. Tapi kita lihat di sini doa ini rentetannya dari hal yang jauh sekali baru ditarik ke hal yang dekat dengan kita. Diminta jauhkan diri dari neraka jahanam dulu. Mundur kubur, mundur fitnah Dajjal, tanda-tanda kiamat besar, baru fitnah kehidupan dan kematian. Artinya sesuatu yang jauh di sana itu induknya. Kita harus berlindung, gitu kan? Fitnah kehidupan semua yang bisa menjerumuskan seseorang pada hal-hal yang menyusahkan hidupnya. Apapun itu sifatnya. Ya. Juga fitnah kematian adalah yang membuat matinya mati yang tidak baik. Ya, orang menilai keburukan baginya. Ya, mungkin orang akan menganggap dia tidak baik karena su'ul khatimah. Ya kan?